Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiana, program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kali ini akan membahas materi mengenai strategi mencegah plagiarisme pada penulisan karya ilmiah. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal mengenai plagiarisme, mulai dari definisi plagiarisme, faktor-faktor penyebab plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, sanksi dalam pelaksanaan plagiarisme, strategi dan upaya dalam mencegah plagiarisme, dan apa saja aplikasi untuk mencegah plagiarisme. Definisi plagiarisme: seorang penyair dari Roma bernama Marcus Valerius Mercalis, ia membuat istilah dalam bahasa Latin yaitu plagiarius, yang berarti mencuri atau mengambil hasil karya orang lain. Sedangkan menurut KBBI, plagiarisme atau plagiat berarti menjiplakkan atau mengambil karangan pendapat dari orang lain dan menjadikan karangan atau pendapat itu seolah-olah miliknya sendiri. Faktor-faktor penyebab plagiarisme: yang pertama yaitu kurangnya minat atau waktu untuk membaca. Orang yang kurang waktunya atau kurang minatnya dalam membaca, maka dia akan kesulitan menulis menggunakan kata-katanya sendiri atau kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi internal maupun eksternal, rendahnya dorongan dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kurang memahami teknik menghindari plagiarisme. Banyak siswa yang belum tahu bagaimana cara mengutip, parafrase, atau menyusun daftar pustaka dengan benar. Yang keempat yaitu kurangnya peran orang tua dalam memberikan bimbingan dalam pentingnya literasi. Yang kelima yaitu kurangnya punishment atau hukuman terkait dengan tindakan dari plagiarisme. Kemudian yang keenam yaitu dampak kemajuan teknologi dan pengetahuan. Nah, akibat dari dampak kemajuan teknologi dan pengetahuan ini, terkadang kita cenderung lebih senang kepada hal-hal yang mudah untuk didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu semangat yang menurun dalam proses pembuatan karya ilmiah. Karena jarangnya kita membaca, jadinya kurang jeli kita dalam membuat kata-kata untuk penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata. Nah, plagiarisme kata demi kata ini yaitu menyalin tulisan orang lain secara langsung tanpa mencantumkan sumber dan tanpa mengubah kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu plagiarisme atas sumber pustaka. Nah, yang dimana plagiarisme ini mengambil ide, data, atau tulisan dari buku, jurnal, ataupun sumber lain tanpa menyebutkan arahnya. Yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan, yang dimana plagiarisme kepengarangan ini mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu self plagiarisme, yaitu menggunakan kembali karya sendiri yang sudah dipublikasikan. Sanksi dalam plagiarisme: Permendiknas RI nomor 17 tahun 2010 pasal 12 ayat 3, 4, 5, dan 6 serta pasal 3 menyatakan bahwa ada dua jenis sanksi dalam pelaksanaan plagiarisme. Yang pertama yaitu sanksi untuk mahasiswa seperti teguran, peringatan, atau penundaan pemberian hak sebagai siswa. Sanksi bagi dosen atau peneliti yang melakukan plagiarisme yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, dan lain sebagainya.
Strategi dan upaya dalam mencegah plagiarisme. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan plagiarisme. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dalam budaya menulis, membaca, dan melakukan literasi digital dengan bijak. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan menulis karya ilmiah yang baik dan benar, serta teknik parafrase guna mencegah plagiarisme. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan sanksi yang tegas dan menciptakan suasana atau iklim akademik yang sehat. Kemudian contoh aplikasi untuk mencegah plagiarisme. Yang pertama ya di sini ada Turnitin, kemudian yang kedua ada Dasbal, yang ketiga yaitu ada Copyscape. Nah, aplikasi Turnitin ini digunakan untuk mengecek apakah tulisan kita itu ada kemiripan atau menyalin dari hasil karya orang lain. Sedangkan kalau aplikasi Dasbal ini cocok digunakan untuk melihat apakah ada bagian tulisan yang sama dengan tulisan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada Copyscape, digunakan untuk mengecek apakah suatu tulisan sudah pernah dipublikasikan atau tidak.